أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah saniyallahu wa iyyakum, teman-teman dan para ummahat kajian ilmiah Sekolah Islam Kemilau Sunnah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa hadir di ruang Zoom ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kemudian tak lupa kami ucapkan kepada segenap teman-teman kajian Kemilau Sunnah yang telah berupaya menyelenggarakan kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kelak pada hari kiamat. Ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang banyak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Baik akhwati fillah zaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu tentang syarah Umdatul Mar'ah, yaitu 100 hadis yang berkaitan dengan masalah wanita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 yaitu kita baca judulnya Wajihi jamalaki wa nadhara syababaki aw wa nadharata. Nah, Ustazah, afwan. Hadis ke-9 sekarang, Ustaz. Oh, hadis ke-9. Iya, Ustazah. Baik, kita buka, kita lanjutkan hadis yang ke-9. Hadis ke-9. Baik. Dengan judul Min uluwi makanatiki lam yasmahil islamu bidukhuli kullin nasi alaiki. Ya, artinya ya, di antara tingginya kedudukan seorang wanita ya adalah apa? Islam tidak membolehkan laki-laki asing menemuimu. Ya, min uluwi makanatiki lam yasmahal islamu bidukhuli kullin nasi alaiki. Di antara tingginya kedudukan seorang wanita adalah bahasanya agama Islam tidak membolehkan
laki-laki asing untuk menemui wanita. Baik, kita baca hadisnya. Hadisnya adalah dari Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhula 'alan nisa'i. Faqala rajulun minal ansari ya Rasulallahi afara'aital hamwa qala alhamu atau alhamu al-mautu. Baik, kita baca terjemahnya. An Uqbah bin Amirin, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Ya, jauhilah oleh kalian wahai para laki-laki menemui para wanita, ya, atau memasuki tempat untuk menemui kaum wanita. Faqala rajulun minal ansar, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya, dari sahabat Ansor. Beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang ipar? Ya, ipar itu adalah kalau kita dilihat dari sisi perempuan, adik, ya, adik suami atau kakak suami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alhamu al-mautu. Ipar itu adalah kematian. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan, ya, ipar itu seperti kematian. Baik, kita baca. Insya Allah kita sudah paham tentang hadisnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian berikutnya, minal fawaidi al-muta'alliqati bimaudhu'il hadisi. Ada beberapa pelajaran atau faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, man orijali minad dukhuli ala nisa min ghairil maharim. Larangan bagi para laki-laki untuk menemui wanita yang tidak ada hubungan dengan mahram. Ya, jadi dilarang laki-laki, ya, untuk menemui apa? Wanita. Ya. Audukhulun nisa'i ala rijal min ghairi maharimihinna. Atau sebaliknya, ya, larangan bagi para wanita untuk menemui laki-laki asing yang tidak ada hubungan mahram, ya. Nah, maksudnya di sini menemui atau masuk ad-duhulu ala itu adalah menemui. Entah itu menemui untuk berbicara, ya, berduaan secara langsung, berarti apa? Berdua-duaan, maka tidak boleh. Atau memang apa? Menemui di rumahnya atau di suatu ruangan, ya, yang mana tidak ada tidak ada mahramnya, atau berduaan hanya berdua, ya, antara laki-laki dengan wanita asing atau wanita dengan laki-laki asing. Tidak diperbolehkan, tidak boleh bermudah-mudahan, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali ada urusan yang penting yang harus apa? Yang mengharuskan seorang wanita itu berbicara dengan laki-laki asing atau menemui laki-laki asing. Ketika menemui itu pun disyaratkan harus ada mahramnya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, sehingga tidak ada khalwat. Khalwat itu adalah tidak ada unsur berdua-duaan, ya.
Karena apa? Tidaklah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan illa kana syaitanu salisuhuma, kecuali syaitan itu akan menjadi pihak ketiga. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, man'ul khulwati bil mar'ati al ajnabiyah, larangan berdua-duaan atau larangan laki-laki untuk berdua-duaan dengan wanita asing. Ya, jadi tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita asing. Ya, tidak ada hubungan mahram. Seandainya dia itu tidak berdua-duaan, misalnya bertemu, ya, eh, di tempat yang terbuka, ya, kemudian harus ada yang disampaikan atau harus ada yang dibicarakan, itu pun harus ada apa? Harus ada alasan karena suatu alasan yang penting, yaitu karena darurat. Ya, tapi apabila harus bertemu di suatu ruangan, ya, maksudnya bertemu di tempat, ya, tempat yang mana itu tidak dilihat oleh orang banyak, maka harus ada orang ketiga, ya, supaya tidak ada unsur berdua-duaan seperti itu. Ya, ima laki-laki itu ditemani oleh mahramnya, ya, sehingga karena ada suatu kepentingan pembicaraan atau keperluan, sehingga apa, antara laki-laki dan wanita ini harus berbicara, ya, atau harus bertemu, tetapi tidak apa, berdua-duaan. Atau dari pihak wanita, ya, dia membawa teman atau suaminya, ya, sehingga apa, ketika nanti ada suatu keperluan yang mau disampaikan ke laki-laki asing, dia ditemani oleh orang lain. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, ahtaru man yadhulu alal mar'ati aqaribuz zaud. Ya, yang orang yang paling berbahaya ketika bertemu dengan wanita adalah kerabat dari pihak suami. Nah, ini yang paling apa? Yang paling berbahaya karena karena kerabat suami, apalagi apa? Kakaknya, adiknya, atau iparnya, pamannya, itu mereka adalah orang-orang yang dekat, ya, orang-orang yang dekat dengan keluarga kita atau dengan suami kita. Ya, apabila kita bermudah-mudahan atau sebaliknya, ya, seorang laki-laki bermudah-mudahan dengan ipar-iparnya dari pihak istri atau istri bermudah-mudahan, ya, dengan iparnya dari pihak suami, maka kemungkinan, ya, akan mudah sekali timbul fitnah. Kenapa? Karena adanya, ya, rasa suka, karena munculnya, ya, empati, kemudian ketertarikan, itu berawal dari apa? Awal-awalnya karena saling berinteraksi, terlalu sering berinteraksi. Akhirnya muncul sesuatu yang membuat salah satu itu empati, ya, tertarik. Nah, itu justru seperti itulah yang membahayakan, ya. Mimman yahillu lahum azawaju biha lam takun mutazawwijah. Ya, mimman yahillu lahum, yang mana mereka kerabat suami ini mereka itu bisa menikah dengan kita atau sebaliknya. Suami itu bisa menikah dengan kerabat kita dari pihak istri, entah adik atau kakaknya, apabila mereka itu memang apa? Apabila mereka berpisah, apabila sudah berpisah dengan istrinya. Nah, apabila yang memutus suatu keluarga atau ikatan pernikahan itu dari pihak keluarga, maka itu justru apa? Menyakitkan. Karena setelah itu seandainya terjadi perpisahan, ya, disebabkan karena adanya orang ketiga dan orang ketiga ini adalah keluarga, maka ya kemungkinan, ya, akan bertemu nanti, ya, masih bertemu lagi, masih berhubungan lagi, masih berinteraksi lagi, masih kelihatan begitu.
di sekitar kita, masih dekat dengan kita. Ya, maka ini menyakitkan. Berbeda dengan apa? Apabila orang yang merusak keluarga atau merusak rumah tangga itu orang lain, orang jauh. Tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, ketika tali ikatan pernikahan itu sudah putus, ya sudah. Insya Allah antara suami dan istri, ya, mantan yang sudah menjadi mantan ini tidak ada apa hubungan, ya, dan kemungkinan untuk bertemu itu kecil, ya, kecuali memang ada keperluan misalnya apa anak atau semisalnya. Ya, sehingga apa? Di sini disebutkan, ya, sesungguhnya bahaya yang paling besar, ya, yang muncul menimbulkan apa yang bisa menimbulkan fitnah pada sebuah keluarga itu adalah, ya, justru dari kerabat, ya, kerabat dekat. Kemudian yang keempat, khaturatu ma'ta dan nasu minatahasahuli fi dukhuli ahizzauz, yaitu bahayanya seseorang yang bermudah-mudahan atau terbiasa bertemu dengan saudara suami, ya, atau bertemu dengan ipar, ya, dukhuli akhi zauz au zaujata akhihi wal khulwatu biha. Bahayanya, ya, seseorang yang bermudah-mudahan dan membiasakan bertemu dengan ipar, ya, baik itu dari pihak istri bertemu dengan saudara-saudara suami atau seorang suami bertemu dengan apa bermudah-mudahan bertemu dengan saudaranya istri. Maka ini bisa menimbulkan fitnah, ya. Maka lebih baik apa dihindari. Mengurangi interaksi, tidak terlalu sering, ya. eh Berinteraksi atau eh, berbicara, bermuamalah sebisa mungkin apabila kita harus bermuamalah dengan kerabat suami, kalau bisa melalui suami kita, ya. Begitu juga apabila suami ada keperluan dengan saudara-saudara kita, kalau bisa melalui diri kita, begitu. Sehingga apa? Mengurangi, ya, mengurangi fitnah atau agar tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Baik, kemudian berikutnya pelajaran yang kelima, anna wuku al khalwati bi qaribi zauji aksaru min ghairihi. Bahwasanya berdua-duaan dengan kerabat suami ini banyak terjadi daripada berdua-duaan dengan selain kerabat, dengan orang asing, ya. Jadi berdua-duaan dengan kerabat suami ini lebih banyak terjadi daripada berdua-duaan dengan orang asing. Dan keburukan yang ditimbulkan justru ini lebih banyak atau lebih besar. Fitnah yang ditimbulkan juga apa? Akan lebih mudah untuk uh, muncul, ya, atau fitnah yang akan ditimbulkan ini lebih mudah sekali, ya, daripada apa? Daripada bertemu dengan orang asing. Jadi begitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seorang istri itu mengurangi, ya, mengurangi apa? Interaksi atau apa? Tidak bermudah-mudahan bermuamalah dengan kerabat suami dari pihak laki-laki. Kemudian berikutnya yaitu pelajaran yang keenam yang bisa diambil dari hadis ini, annal khalwata bi qaribiz zauji taqa'u bi manzilatil mauti alal mar'ati. Bahwasanya berdua-duaan dengan kerabat suami, ya, ini diperumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kematian, ya. Diperumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Kematian. Artinya, ya,
Berdua-duaan dengan kerabat suami ini bisa menghancurkan, ya, bisa membahayakan wanita, bisa membahayakan Aku rumah mandi tangga nggak mau seorang sampai akhirnya wanita, ya. Baik, kemudian berikutnya pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang ketujuh, anal khalwata biqaribi zauj fiha dhahabu dinil mar'ati wa huwa aftaru minal mauti. Ya, yang artinya bahwasanya berdua-duaan dengan kerabat suami, apabila seorang wanita ya berdua-duaan dengan kerabat suami, maka ini bisa menimbulkan hilangnya agama seorang wanita, ya. Dan apabila agama seorang wanita itu hilang, ya, hancur disebabkan karena dia terjerumus dalam fitnah ini, ya, fitnah syahwat, maka itu lebih bahaya daripada kematian, ya. Lebih berbahaya, fitnah yang terjadi itu lebih membahayakan daripada kematian. Apabila seorang itu meninggal, ya sudah selesai urusannya di dunia. Tapi apabila seseorang itu terjatuh ya dalam fitnah seperti ini disebabkan karena ipar, maka apa? Dampak atau fitnah yang ditimbulkan itu akan sangat membahayakan. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ya. Rumah tangga atau ikatan sebuah pernikahan apabila yang menghancurkan itu adalah orang dekat, kerabat dekat, maka itu lebih menyakitkan daripada ya orang yang menghancurkan itu adalah orang yang jauh. Ya. Taib. Yang ke-10. Kita lanjutkan, teman-teman. Yaitu pada hadis yang ke-10. Wajihi jamalaki wa nadharata syababiki bima la yuhliku ammatuki. Kita baca artinya, yaitu hadis yang ke-10. Arahkan kecantikanmu dan kecakapan para pemudimu dalam perkara yang tidak menghancurkan umatmu. Ya. Wajihi jamalaki wa nadharata syababiki bima la yuhliku ummataki. Ya. Maksudnya begini. Jangan sampai kecantikanmu ya dan keelokanmu itu bisa menghancurkan umatmu. Jadi artinya apa? Jangan sampai wanita itu menimbulkan fitnah, ya, menjadi sumber fitnah yang bisa menghancurkan umat ini, khususnya para laki-laki. Kita baca hadisnya, teman-teman. Hadisnya yaitu dari sahabat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu ya adalah manis. Hulwah itu adalah apa? Manis. Ya. Sesungguhnya dunia itu adalah hulwah. Manis itu maksudnya adalah dunia itu menyenangkan, ya, indah, hadiratun, dan enak dipandang, indah lagi hijau. Jadi orang yang melihat itu eh, membuat orang tertarik ya, tertarik kepada dunia karena isinya adalah sesuatu yang menyenangkan. Wallahu innallaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian itu sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin, ya, pemimpin di dalam dunia atau pada dunia tersebut.
Kemudian selanjutnya fayangduru kaifa ta'maluna. Maka lihatlah, ya, hendaklah kalian perhatikan apa yang kalian lakukan, ya, di atas atau pada dunia tersebut. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Karena itu, ya, berhati-hatilah, waspadalah terhadap fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya, ya, fitnah yang pertama kali menghancurkan Bani Israel itu disebabkan oleh seorang wanita. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya apa? Dunia itu menyenangkan, ya, menyenangkan dan hijau, ya, yaitu apa? Membuat orang itu tertarik. Ya. Kemudian pada dunia ini Allah Subhanahu wa taala memilih manusia untuk menjadi khalifah, ya, yaitu untuk menjadi apa? Seorang pemimpin. Fayangduru kaifa ta'maluna. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk berhati-hati, lihatlah apa yang kalian kerjakan di atas dunia ini, ya, atau di dunia ini. Berhati-hatilah, ya, karena apa? Kehidupan dunia ini ada akhirnya, ya. Tidak ada orang yang kekal di atas dunia ini. Ya, karena setelah kehidupan dunia nanti ada kehidupan yang panjang, ya, yang lebih panjang lagi dari kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga Pak Wasmana wa taala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan peringatan fattaqud dunya wattaqun nisaa, ya, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap kehidupan dunia, ya, fitnahnya dunia. Wattaqun nisaa, dan berhati-hatilah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnah, karena yang menghancurkan Bani Israel itu adalah para wanita. Disebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah yang sesuai dengan hadis ini, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, ya, kepada para tentara Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, ya, ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada para malaikat, ya, berkata kepada para tentaranya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin, ya, menjadikan seorang pemimpin di atas bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Maka ketika para malaikat mendengar Allah Subhanahu wa taala seperti itu berfirman menyampaikan seperti itu, maka para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan atau mengangkat, ya, seseorang menjadi khalifah, menjadi pemimpin, padahal mereka manusia di dunia itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, dan saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihuka, dan kami para malaikat adalah, ya, hamba-hamba yang selalu, ya, mensucikan engkau, bertasbih kepada engkau, itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya aku lebih tahu, ya, daripada apa yang kalian
tahu ya, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang kalian itu tidak mengetahuinya, wahai para malaikat. Jadi begitu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat pemimpin di atas bumi ini dari kalangan manusia, maka sempat dikritik oleh para malaikat. Maknanya begini, manusia itu adalah seorang hamba atau makhluk pelaku dosa, mudah sekali melakukan apa kemaksiatan. Sementara kami, ya, para malaikat ini tidak pernah berbuat maksiat. Ya, la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. La ya'sunallah, mereka senantiasa apa? Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan apa yang diperintahkan. Jadi itulah perbedaan apa antara manusia dengan malaikat. Taib. Kemudian kita lanjutkan minal fawaidi al-muta'alliqati bi maudu'il hadisi, yaitu pelajaran atau faedah yang bisa diambil dari hadis yang ke-10. Yang pertama, pelajaran yang pertama, wusifatid dunya bi annaha hulwatun hadiratun wa umirna bittiqai fitnatiha kadzalika anti fiki halawatun wa mut'ah fa umira ar-rijalu bittiqai fitnatiki. Faedah yang pertama, ya, pelajaran yang pertama, bahwasannya dunia itu disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Keindahan dan sesuatu yang menggiurkan. Ya, maka apa? Wa umirna bittiqai fitnatid dunya. Maka kita diperintahkan untuk berhati-hati, hati-hati. Ya, kadang sesuatu yang menggiurkan itu bisa apa? Menjerumuskan manusia apabila mereka melampaui batas, ya. Apabila manusia itu melampaui batas dalam menikmati kesenangan ini, dan memang kehidupan dunia ini adalah tempatnya apa? Untuk banyak sekali, ya, kalau seseorang itu, ya, lupa daratan, tidak tahu aturan, maka mereka akan hanyut dalam kesenangan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati, ya, bahwasanya zuyyina lin-nas, manusia itu memang dicondongkan untuk hubbus syahawat, ya, suka terhadap apa? Syahwat, ya, minan nisa, dari kalangan wanita, kemudian mencintai anak-anak, harta, ya, emas, perak, kemudian apa? Tunggangan, kendaraan, ya, dan kebun-kebun. Dalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia. Ya, dalika mataul hayatid dunya. Ya, wanita, ya, harta, anak-anak, rumah mewah, kendaraan mewah, emas, perak, semua itu kesenangan dunia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah adalah tempat sebaik-baik apa? Tempat kembali bagi seorang hamba. Ya. Artinya apa? Ya, ketika kita hidup di dunia ini dan kita dilimpahkan dengan berbagai macam kesenangan dan kebahagiaan, maka jadikanlah kesenangan dan kebahagiaan ini sebagai wasilah, ya, sebagai jembatan untuk mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat. Jadi dunia itu bukan tujuan, tetapi sarana, ya. Dunia itu bukan tujuan atau akhir dari kehidupan kita, tetapi dunia itu adalah sarana atau wasilah. Kita jadikan sarana, wasilah, ya, kebahagiaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, ya, agar bisa mengantarkan kita kepada
kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Kemudian yang kedua, ya, anna fitnatal mar'ati qad tuaddi ila halakil mustama'i idza lam tattaqillaha azza wa jalla. Taib. Yang kedua, pelajaran yang kedua, sesungguhnya fitnah wanita ini bisa mengantarkan apa? Bisa menyebabkan kehancuran suatu masyarakat apabila mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya, karena wanita itu adalah apa? Eh, mereka lah yang melahirkan generasi. Mereka adalah seorang ibu. Mereka adalah seorang istri. Ya. Mereka lah yang menghasilkan apa? Generasi, mencetak generasi keluar dari rahim-rahim para wanita. Ya. Maka apabila tempat ya bercocok tanamnya itu sudah tidak baik, ya, maka nanti tanaman yang akan dihasilkan pun juga tidak baik. Ya, sebagaimana pesan Umar bin Khattab kepada seorang pemuda atau kepada para pemuda sebelum mereka menikah hendaknya memilih calon istri mereka, ya. Karena apa? Ibaratnya mereka akan menanam benih, ya. Ketika seseorang itu ingin menanam, bukan hanya benihnya saja yang diperhatikan, tetapi apa? Kebun yang dipakai untuk bertanam, tanahnya ini layak atau tidak ya untuk menyuburkan tanaman. Begitu juga apa? Seseorang ya. Seseorang yang ingin mencetak generasi, maka bukan hanya apa bibitnya yang diperhatikan, tetapi tempat untuk menanam. Umar bin Khattab mengatakan takhayyaru linutafikum al-mawadi'a as-salihah. Pilihlah kalian ya tempat-tempat yang baik untuk menanam benih-benih kalian. Maksudnya apa? Pilihlah wanita-wanita yang baik ya. Karena apa? Wanita-wanita yang baik itu akan keluar dari rahimnya seorang keturunan yang baik ya. Kemudian kata Umar bin Khattab, fa innal iraqa dassas. Karena apa? Iraq itu keringat kalau bahas kita artikan, tapi maknanya adalah gen, ya, keturunan. Karena gen itu pengaruhnya sangat besar, ya. Karena apa? Seorang anak itu bukan hanya dipengaruhi karakternya, sifatnya, akhlaknya, bukan hanya meniru dari ayah dan bapaknya, ayah dan ibunya, ya. Bukan hanya mencontoh dari kedua orang tuanya, tetapi apa? Bisa anak-anak ini bisa meniru kakek-kakeknya, ya, nenek-neneknya, paman-pamannya, bibi-bibinya, baik dari keluarga istri maupun keluarga suami. Itulah faktor ya. Faktor apa? Gen. Sehingga pesan Umar bin Khattab tadi ya harus kita perhatikan. Fa'innal iraqa dassas. Karena faktor gen keluarga itu pengaruhnya sangat besar. Ya. Taib, dan seorang ibu ya, seorang wanita kelak ya, setelah menjadi seorang istri mereka akan menjadi apa? Ibu. Wal ummu madrasatun. Ibu itu adalah ya ibaratnya sekolah, tempat pertama kali seorang anak itu akan belajar, akan meniru, akan mencontoh. Yaitu apa? Dari eh apa yang dilihat dari orang tuanya ya, dan anak itu yang paling banyak berinteraksi dengan dia adalah ibu, karena tempatnya ibu itu di dalam rumah ya, membesarkan anak-anak. Dialah yang akan memberikan ya pengaruh yang sangat besar kepada anak-anaknya dibandingkan ayahnya. Karena apa? Ayah tempatnya di luar ya, bekerja, mencari nafkah ya, mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga apa? Pengaruhnya memang besar, tetapi tidak sebesar pengaruh seorang
ibu. Ya, sehingga apa? Wanita itu punya pengaruh besar di dalam suatu masyarakat. Baik apa? Pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Kemudian berikutnya, yang ketiga, fitnatul mar'ati lirrajuli laisat qasiratan alal mar'ati al ajnabiyah bal tadkhulu fiha az-zawjatu kadzalik. Ya. Fitnahnya seorang wanita terhadap laki-laki itu tidak hanya terbatas pada pada wanita yang asing, ya, pada wanita yang tidak ada hubungan dengan mahram, ya, dengan laki-laki itu saja. Tetapi seorang istri juga bisa menimbulkan fitnah, ya, bagi suaminya, ya. Jadi laki-laki itu tantangannya sangat besar. Bukan hanya wanita-wanita, ya, wanita-wanita yang di luar yang tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan istri, tidak ada hubungan saudara, kerabat, ya. Bukan itu saja. Tapi seorang laki-laki juga bisa terfitnah dengan istrinya. Ya. Maksudnya apa? Seorang laki-laki itu bisa terfitnah dengan istrinya. Artinya istrinya itu bisa menghalangi dia dari ketaatan. Ya, dia lebih mencintai istrinya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia terlalu larut, ya, dengan fitnah atau terfitnah dengan istrinya, akhirnya apa? Sibuk mengurusi istrinya, ya, untuk urusan dunia. Akhirnya apa? Dia ketinggalan salat jamaah. Dia mau berinfak, ya, tetapi apa, istrinya minta ini, minta itu, alasan ini, alasan itu, ya, butuh ini, butuh itu, belanja ini, belanja itu. Akhirnya apa? Yang awalnya seorang suami punya kepikiran, ya, berpikir mau bersedekah, mau berinfak, mau menolong orang-orang miskin. Sehingga apa? Disebabkan karena istrinya, akhirnya apa? Dia tidak jadi, ya, menafkahkan hartanya. Atau ketika seorang suami mau berbakti misalnya kepada orang tuanya, karena begitu besar, ya, fitnahnya seorang istri, jadi apa? Seorang istri bisa menghalangi seorang suami, seorang istri bisa menghalangi seorang suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini, ya, jadi seorang suami terfitnah oleh istrinya, ya. Taib. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum." Yang artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu, anak-anakmu itu adalah musuh bagi kalian." Ya. Bagaimana seorang istri itu bisa menjadi apa? Musuh, ya. Musuh bagi suaminya, ya. Fahdaruhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi pesan, berhati-hatilah, ya, wahai kalian seorang suami, jangan sampai, ya, istri-istri kalian, kemudian anak-anak kalian yang mereka itu bisa membuat bahagia kalian, penyejuk mata kalian, kemudian mereka juga bisa menjadi sebab atau menghalangi kalian dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis yang ke-10 ini, fitnatu zaujati li zaujiha aksaru min fitnatil mar'ati al ajnabiyati. Ya, fitnahnya fitnatu zaujah, fitnahnya seorang istri terhadap suaminya, ya,
itu lebih besar dibandingkan fitnahnya wanita asing terhadap seorang laki-laki. Ya, kenapa? Terkadang seorang laki-laki itu terfitnah dengan wanita asing itu sebabnya adalah karena syahwat, ya. Karena apa? Karena syahwat, ya. Tetapi terkadang ya seorang suami itu terfitnah dengan apa? Istrinya. Itu bukan karena syahwat, tetapi apa? Seorang istri memang menghalangi ya, menghalangi seorang suami dari ketaatan. Nah, ini justru apa? Dampaknya lebih lebih besar ya. Dampaknya lebih besar atau kerusakannya lebih apa? Lebih besar. Karena apa? Karena istri itu adalah orang yang selalu berinteraksi, setiap hari bertemu dengan suami. Bayangkan, kalau istri yang tidak baik, istri yang jahat selalu membisik-bisiki suaminya, ya, selalu mempengaruhi suaminya setiap hari, ya, ingin melakukan ketaatan tidak boleh, ingin berinfak tidak boleh, mau apa namanya pergi ke kajian, ya, nanti istrinya apa melarang. Ini kalau apa istrinya tidak baik menjadi fitnah bagi suaminya. Akhirnya apa? Yang awalnya suaminya ini ya adalah orang yang taat ya, orang yang takut, orang yang istiqomah, rajin ya mendatangi majelis ilmu. Karena istrinya itu orientasinya adalah orientasinya dunia, sehingga apa? Suaminya mengikuti kemauan istrinya, akhirnya tertarik ya. Akhirnya suaminya ditarik atau tertarik ditertarik oleh istrinya, sehingga apa? Ya sudah mengikuti kemauan istrinya. Akhirnya ya fitnahnya sangatlah besar, bahaya dan dampaknya sangatlah besar. Ya. Taib. Kemudian eh yang kelima, faedah atau pelajaran yang bisa diambil yang kelima, awalu fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ya. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang menghancurkan kaum Bani Israel itu disebabkan karena wanita. Ya, jadi orang-orang Bani Israel adalah kaum yang mereka hidup lebih dahulu daripada kita, ya. Jadi sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, sebelumnya itu sudah ada apa? Satu kaum, yaitu kaum Bani Israel. Banyak sekali kisah-kisah ya yang berkaitan dengan Bani Israel yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau ibu-ibu dan teman-teman mau membaca, ini banyak sekali kisah-kisah mereka ya dicantumkan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ya, jadi mereka orang-orang Bani Israel, mereka itu apa? Eh, yaitu satu kaum. Salah satu apa namanya? Ciri atau sifat yang dimiliki oleh Bani Israel, mereka itu suka membantah para nabi-nabi mereka, suka membantah, bahkan apa nabi-nabi mereka itu dibunuh. Ya, jadi ketika diperintahkan ini mereka membantah, diperintahkan itu mereka tidak taat. Ya, bahkan sebagian mereka karena kemaksiatan mereka Allah Subhanahu wa taala merubah ya mereka, sebagian dari mereka menjadi apa? Qiradatan wal khanazir. Dirubah jadi kera dan babi. Ya. Jadi ini hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, dan pertama kali yang menghancurkan mereka adalah wanita. Ya. Hadhil ma'lumatu allati arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antasila ilaina. Ya. Dan ini kabar ini ya, kabar ini Nabi sampaikan kepada kita ya, kepada kita agar supaya kita apa bisa menghindari, jangan sampai kita ini menyerupai orang-orang Bani Israel yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan mereka. Ya. Taib. Kemudian
Faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu hadis yang keenam, yaitu iktiranu tahdzir min fitnatid dunya ma'a fitnatin nisa'i yadullu ala quwwatil khatari al-qadimu minha. Ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan ya peringatan di dalam hadis ini dari dua hal, yaitu pertama adalah fitnah dunia dan fitnah wanita. Ya, jadi fitnah dunia dan fitnah wanita ya diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis. Kaidahnya, apabila sesuatu itu disebutkan secara bersamaan dalam satu hadis maupun dalam satu ayat, ya kan banyak sekali. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya. Misalnya apa? La tusyriku billah wa bil walidaini ihsana, ya, dalam surat Al-Isra, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua ini merupakan amalan yang sangat agung karena Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan apa? Dengan peringatan dari menyekutukan, ya, dari larangan syirik. Artinya apa? Kalau tidak boleh syirik berarti harus mentauhidkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam satu ayat setelah memerintahkan manusia itu untuk bertauhid, kemudian Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Allah menyebutkan dua hal ini dalam satu ayat. Ini menunjukkan apa? Fadilah, keutamaan berbakti. Nah, contohnya juga seperti hadis ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan sesuatu, dua hal disebutkan dalam satu hadis. Ini menunjukkan dua-duanya ini bahayanya itu hampir sama besarnya, begitu ya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati ya terhadap dua fitnah ini, ya, yang kemungkinan akan menimpa pada setiap orang. Kenapa? Karena dunia itu adalah tempat apa? Tempat manusia di situ, tempat manusia apa? Hidup. Nah, kemudian wanita, kenapa fitnahnya itu sebanding dengan fitnah dunia? Karena orang yang hidup di dunia ini butuh apa? Pendamping, ya. Tidak ada seorang laki-laki yang betah menyendiri. Umumnya, ya umumnya seorang laki-laki itu butuh pendamping, ya. Sebagaimana dia butuh kepada dunia, dia juga butuh terhadap apa? Seorang pendamping. Begitu juga sebaliknya, ya. Sebagaimana wanita itu mereka hidup di dunia, maka ketika mereka hidup di dunia, mereka juga butuh pendamping, ya, untuk menemani mereka dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dan pengaruhnya pendamping itu sangat besar. Ya, karena apa? Almar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya agama seseorang itu bergantung dengan siapa dia bersanding, dengan siapa dia berteman. Ya, fangdur amman yukhaliluhu. Maka lihatlah dengan siapa dia akan apa? Berdampingan, dengan siapa dia akan berteman. Baik. Nah, itu adalah 6 faidah atau 6 pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada sore hari ini, ya, yaitu 2 hadis. Yang pertama yaitu perintah kepada para wanita, ya, jangan sampai kecantikan mereka itu ya menjadi penyebab hancurnya seorang laki-laki. Kemudian yang ke-10 yaitu fitnah yang menimpa, ya. Kemudian yang ke-10 yang ke-9 adalah tentang apa tadi? Kedudukan wanita, ya.
kedudukan wanita di dalam Islam itu sangat tinggi sehingga Islam tidak mengizinkan semua laki-laki menemui wanita. Kemudian yang ke-10 ya, jangan sampai kecantikannya itu bisa menjadi sebab ya fitnah bagi laki-laki atau fitnah bagi umat secara keumuman. Demikian yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sebelum kita tutup, barangkali ada penjelasan kami yang belum jelas atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pada sore hari ini, maka kami persilakan untuk bertanya. Baik, ada pertanyaan? Baik, kita buka pertanyaannya. Yang pertama, Saya bacakan, Kak Ustazah. iya boleh Pak Novi, bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustazah izin bertanya. Bagaimana cara berinteraksi dengan menantu kita, laki-laki? Apakah boleh ketika dengan terpaksa kita menemui menantu kita sendiri tanpa suami atau anak saya, bagaimana batasnya? Begitu juga dengan interaksi atau batasan anak perempuan saya yang lain dengan menantu laki-laki saya. Jadi iparnya, seperti itu Ustazah. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Baik. Syukran Mbak Novi, sudah dibacakan pertanyaannya ya. Bagaimana cara berinteraksi dengan menantu? Jadi menantunya laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Iya, laki-laki Ustazah. Baik. Jadi menantu laki-laki dengan kita ya. Jadi kita ini kan ibaratnya ibu mertua. Jadi ibu mertua dengan menantu laki-laki itu adalah mahram ya. Bimujarradil aqdi yakunu mahraman lahu atau laha. Hanya sekedar akad ya, ketika akad itu ya, zawaj tuh ke aku nikahkan, kemudian laki-lakinya mengucapkan qabil tuh, maka otomatis ikatan mahram itu sudah terjadi meskipun belum dikumpuli istrinya. Bahkan ya mahram antara menantu dan mertua ini adalah mahram lil abad, yaitu hubungan mahram selamanya meskipun sudah terpisah anaknya, misalnya qadarua bercerai, tetap ya seorang menantu dengan mertua ini tetaplah mahram, artinya boleh bersalaman, boleh berdua-duaan, maksudnya bertemu begitu boleh ya. Nah, bagaimana cara berinteraksi dengan menantu ya? Maka ya berinteraksilah sewajarnya sebagaimana hubungan antara menantu dan mertua begitu ya. Dan tetap ya memperhatikan batasan-batasan terutama dalam masalah pakaian ya. Kita di hadapan menantu kita, meskipun menantu kita itu mahram, maka Eh, aurat atau bagian tubuh yang boleh kita tampakkan di hadapan menantu itu adalah anggota wudhu. Diperhatikan ibu-ibu, anggota wudhu. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Karena apa? Meskipun mahram tetap harus menjaga ya. Karena mohon maaf ya, apabila syaitan itu merasuki ya hati manusia, pikiran manusia, dan dikuasai oleh syahwat, maka tidak nampak ini mertua, ini menantu, ya, ini saudara, ini anak, ya, karena apa? Sudah digelapkan oleh syaitan. Maka kita ya menghindari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada fitnah itu dengan menjaga aurat ya. Jadi yang boleh dilihat oleh menantu kita dari kita itu ya leher ke atas ya. Jadi leher ini ke atas, kepala, rambut ini tidak apa-apa. Ya, kita buka di hadapan menantu kita. Kemudian siku ke bawah, ini anggota wudhu. Kemudian lutut ke bawah. Jadi bajunya harus diperhatikan ibu-ibu ya, jangan sampai memakai baju-baju yang bisa
ya menimbulkan fitnah. Begitu. Nah, itu dalam masalah aurat. Adapun dalam masalah interaksi berbicara, ya kita tidak apa-apa berbicara, ya ngobrol, bercanda dengan menantu kita, ya selama apa? Itu masih dalam batas yang sewajarnya, tidak apa-apa. Jadi begitu, ya. Taib, insya Allah bisa difahami Ibu ya. Kemudian bagaimana tadi? Untuk yang Oh, selanjutnya itu interaksi batasan antara anak perempuannya dengan menantu yang laki-laki. berarti ipar ya. Ya, Nah, iparnya. jadi kalau tadi antara mertua dengan menantu itu batasannya seperti yang saya sampaikan ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang perempuan ya dengan menantu kita? Jadi antara anak-anak kita yang perempuan dengan menantu kita itu tidak selonggar seperti kita dengan menantu. Ya, karena kita kan statusnya mahram dengan menantu kita. Sementara putri-putri kita yang lain itu bukan mahram dengan menantu kita. Nah, ini yang kita bahas tadi. Yang kita baca di dalam hadis tadi. Ingat Ibu, menantu Ibu dengan putri-putri Ibu yang lain yang tidak dinikahi ya oleh menantu Ibu ibaratnya itu adalah kematian. Ya, ibaratnya adalah apa? Kematian. Jadi apa? Tidak boleh bermudah-mudahan putri-putrinya ibu itu berinteraksi dengan kakak ipar mereka. Ya, tidak boleh berdua-duaan duduk berbarengan di sofa, kemudian ngobrol sana sini, bercerita, curhat apalagi. Nah, ini bisa menimbulkan benih-benih fitnah ini. Ya, jadi ibu sebagai orang tua harus tegas ya, harus memberi ketegasan kepada apa? Putri-putri atau kepada menantu. Mereka harus ada jarak, tidak boleh ya terlalu dekat. Seandainya harus berinteraksi, ya mungkin bisa ya disampaikan langsung, tetapi tidak boleh berduaan. Mungkin harus ada istrinya atau harus ada ibu begitu. Ya, kemudian apa dalam masalah aurat, ya, jadi statusnya putri-putri ini dengan menantu itu adalah orang asing. Karena seandainya suami atau menantu itu berpisah dengan istrinya, maka apa? Kakak ini bisa menikahi adik-adiknya istri atau kakak-kakaknya istri, begitu. Ya. Maka apa harus diperhatikan masalah aurat, tidak boleh menampakkan aurat, harus ditutup apabila bertemu dengan kakak ipar. Yang boleh nampak itu adalah wajah, ya. Wajah apabila berpendapat cadar itu adalah wajib, maka wajib memakai cadar karena kakak ipar itu adalah orang asing kedudukannya. Jadi begitu ya. Tentang masalah apa batasan antara menantu dan mertua atau menantu dengan ipar-iparnya yang lain dari pihak istri ya. Semoga bisa dipahami. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua. Ada lagi Pak Novi? Ada Ustazah, saya bacakan Baik. Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, jika kita lebih dahulu hijrah dengan suami, bagaimana kita menyikapi suami yang belum hijrah? Karena laki-laki tidak suka dikasih bagaimana sikap sebagai istri? Seperti itu Baik. Ustazah. Nah, Mbak Novi insya Allah paham ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila kita lebih dahulu hijrah dibandingkan suami ya? Alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa taala telah membuka hati kita terlebih dahulu daripada apa? Suami. Ya, itu merupakan apa? Fadl ya, keutamaan. Dzalika fadlullah. Karena hidayah itu sangat mahal ya. Hidayah itu tidak bisa diraih ya seperti uang ya yang bisa diwariskan harta.
Karena seandainya bisa diwariskan, Nabi Muhammad tentu akan bisa menyelamatkan pamannya Abu Thalib ya ketika menghadapi sakaratul maut. Nabi berupaya untuk ya memasukkan Islam pamannya, tetapi apa? Upaya itu tidak menghasilkan dan pada akhirnya pamannya wafat dalam keadaan kafir. Ya. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dicintai, yang dipilih. Karena apa? Tanda apabila Allah Subhanahu wa taala ya mencintai seorang hamba, maka Allah akan apa? Pahamkan ya, akan pahamkan seorang hamba itu dalam masalah agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan membuat seseorang itu paham, oh ini halal, ini haram, ya. Ini boleh, ini tidak boleh, begitu. Ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, ini yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya. Jadi itu merupakan apa? Tanda kebaikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya untuk mendapatkan hidayah, maka kita pegang teguh ya hidayah ini kita jaga. Karena orang yang ibaratnya apa? Orang yang berpegang teguh ya berupaya untuk istiqomah di atas kebaikan itu ibaratnya al-qabidhu alal jamar. Ibaratnya seperti orang yang memegang bara api. Ya, jadi bagaimana orang yang memegang bara api itu? Panas. Ya, memang apa? Butuh upaya, butuh usaha. Ya. Dan terasa apa? Menyakitkan kalau kita apa namanya? Misalnya ada gangguan, ada hinaan. Memang seperti itu. Tapi apa? Orang yang kuat pada akhirnya dialah pemenangnya. Ya. Jadi seperti itu ya beratnya seorang yang mencari hidayah ya. Maka apa? Kita pun ingin hidayah ini dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama suami. Ya, apabila suami itu belum mendapatkan hidayah, ya, maka kita berupaya itu adalah tugas kita, ya. PR kita untuk apa? Menyampaikan kebaikan ini, sunnah ini kepada orang yang kita cintai, terutama suami kita, ya. Maka apa tujuannya adalah agar kita nanti ya bisa masuk surga bersama-sama ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkan diri kalian ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kalian. Setelah itu Allah berpesan bagaimana? Wa ahlikum dan keluarga. Jangan hanya kamu saja yang diperhatikan ya, tetapi keluarga juga tuntunlah mereka supaya mereka apa? Melakukan kebaikan, berpegang teguh di atas sunnah wa ahlikum naro. Ya, jadi kita tunjukkan ya kepada suami mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Karena Allah memilih kita terlebih dahulu ya untuk apa? Mendapatkan hidayah itu. Dan kita mampu ya kalau memberikan hidayah petunjuk, menerangkan ini yang boleh, ini yang tidak boleh itu kita mampu. Karena semua orang memiliki hidayatul irsyad ya, memiliki kemampuan untuk memberi petunjuk ya. Ya ini apa? Menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Adapun hidayah apa? Afan kita maksudnya adalah hidayatul bayan ya, yaitu petunjuk untuk menerangkan kebaikan. Adapun hidayah itu apa? Irsyad itu adalah haknya Allah ya. Hak membolak-balikkan hati itu adalah apa? Haknya Allah saja. Maka kalau kita sudah berupaya dan apabila itu ada hasilnya, suami mau menerima, maka kita apa? Alhamdulillah, ya kita senang. Karena apa? Apabila kita itu mendapatkan hidayah dan
suami pun sama. Berarti apa? Kita pun merasakan ya. Suami ikut merasakan seperti apa yang kita rasakan. Karena orang yang mendapatkan hidayah itu seperti menemukan kehidupannya kembali atau seperti menemukan kehidupan yang baru. Tapi apabila kita sudah berupaya dan suami itu masih berat, maka jangan berputus asa ya, tetap harus disampaikan. Nah, yang sulit itu adalah cara menyampaikan memang. Kenapa? Karena seorang suami itu ya takdir mereka adalah menjadi seorang pemimpin. Seharusnya suami yang menuntun apa istri dan anak-anak, bukan istri yang menuntun suami. Tapi kadang Allah itu berkehendak lain, ya. Allah apa? Memberi hidayah istri terlebih dahulu daripada suami. Ya, maka ketika menyampaikan kebaikan itu ya kepada suami kita harus tahu ya bagaimana caranya. Kitalah yang paling tahu tentang suami kita, karakter kita, mana titik lemah suami kita, begitu. Jadi apabila kebaikan dan kebenaran itu disampaikan pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, di saat yang tepat, insya Allah ya kebenaran itu akan mudah diterima begitu. Kalau kita sudah ya berupaya semuanya itu dan suami masih berat, maka ya jalan terakhir adalah doa. Jangan lupa mendoakan suami kita ya. Karena apa? Salah satu doa itu dikabulkan adalah kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Jadi hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kenapa? Karena apabila doa itu kita panjatkan untuk orang yang tidak ada ya di hadapan kita, itu artinya kita tulus. Itu artinya kita apa? Tulus mendoakan orang tersebut ya. Kita tulus mendoakan menyebutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan senjata kita itu untuk apa? Ya, untuk meminta ya. Kita berdoa, kita doakan suami kita di dalam salat kita, ya di dalam doa-doa kita agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya, ya, membuka hati seorang hamba bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang sulit ya. Karena apa? Manusia itu kecil ya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Lihatlah ya bagaimana makhluk Allah bumi, langit, gunung. Kalau Allah berkehendak untuk menggonjang-ganjingkan ya makhluk yang sangat besar ini sangat mudah. Ya karena apa? Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cukup Allah mengatakan jadilah, maka jadi. Nah, jadi seperti itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, maka kita jangan berputus asa ya, berputus asa meminta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dan keluarga kita. Baik, wallahu taala alam, insyaallah bisa difahami teman-teman ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin yang Ada, Ustazah. langsung. Di chat Baik. masih ada, Ustazah. Oh, baik Mbak Novi, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ustazah dan kelancaran serta kemudahan untuk segala urusan. Amin ya Bagaimana rabbal alamin. bagaimana batasan silaturahmi dan interaksi dengan kerabat dekat yang masih sering melakukan praktek-praktek perdukunan. Misalkan ketika datang ke rumahnya sewaktu hari raya atau acara keluarga. Jazakumullah khair. Baik, amin. Wa anti fajazakillahu khairan. Bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana berinteraksi dengan kerabat atau keluarga yang melakukan praktek perdukunan? Ya, Iya, betul Ustazah.
Baik. ketika kita ke rumah beliau. Ketika kita ke rumahnya, ya. Ya, saudara. Jadi selama saudara kita itu masih Muslim, ya, maka apa? Tetap ya hak seorang Muslim yaitu kita berbuat baik kepada mereka, ya, berziarah, menyambung silaturahim itu, ya, kita tunaikan hak mereka atau kewajiban kita tunaikan. Adapun tentang masalah perdukunan, ya, apabila kita tahu dengan sebenar-benar pengetahuan, ya, bukan sekedar prasangka, praduga, apalagi tuduhan, ya. Karena perdukunan ini kan dosa besar, ya. Bahkan apabila sampai mengantarkan kepada kesyirikan, maka ini bahaya, ya. Apabila benar-benar ya kita tahu mereka melakukan praktek perdukunan seperti itu, ya, bahkan sampai dukun itu kan apa ya, melibatkan dukun, ya, kemudian apa, jin begitu ya. Jadi banyak sekali kemungkaran, ya, kemungkaran kesyirikan yang dilakukan. Dan syirik ini adalah merupakan apa? Hal yang paling besar, ya, yang paling besar diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu, maka ini adalah kemungkaran yang kita lihat, ya, di dalam keluarga kita atau pada kerabat kita. Maka yang wajib pertama kali yang kita lakukan adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, kita tahu ini adalah kemungkaran, ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, di antara kalian, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya, ya, dengan tangannya itu dengan kekuasaannya. Kalau dia mampu. Fa ilam yastati, ya, fabilisani, kalau tidak mampu karena dia tidak punya kekuasaan, dia lemah, maka diingkari dengan lisan. Kita terangkan ini tidak boleh, perdukunan itu adalah dosa besar, ini bisa menyebabkan apa? Syirik, ya. Karena menggantungkan sesuatu bahagia dan kesengsaraan itu bukan kepada Allah tetapi kepada dukun, kepada syaitan, kepada jin, ya. Maka Allah marah, ya, dengan perbuatan yang seperti ini karena ini ibaratnya adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, Allah murka begitu. Jadi kita harus menyampaikan, ya. Jadi seperti itu. Dan apabila kita sudah sampaikan dan mereka itu tidak, ya, menghiraukan bahkan terus-menerus, ya, dalam kemaksiatan mereka, maka mungkin kita bisa menjaga jarak, ya. Bisa menjaga jarak supaya apa? Khawatir dengan diri kita, ya, agar tidak terpengaruh anak-anak kita, ya, eh saudara-saudara kita yang lain. Kita apa? Kita nasihati supaya apa? Kalau mereka tidak bisa menasihati, minimal jangan sampai terpengaruh, ya, dengan praktek perdukunannya begitu. Baik. Jadi mungkin itu ya yang bisa eh, kita sampaikan atau kita sampaikan kepada kerabat kita, yaitu menasehati. Nah, itu mungkin jawaban dari kami. Wallahu ta'ala alam. Baik, karena waktunya sudah sore teman-teman, insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya materi kita dan tanya jawab kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada sore hari ini dan kita dimudahkan untuk memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam, mohon maaf apabila ada kata-kata, ya, yang tidak berkenan dan apabila ada kesalahan atau
ya kekurangan dalam penyampaian atau salah-salah kata, maka saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.